Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Kisha Malika Alexandria, a student in International Business Economic Program. Okay, in this video, I will explain the result of my field observation at one local business. It's called Toko Mekar Oleh-oleh Khas Binjai. The purpose of this observation is to understand about business activities, marketing strategies, and managerial lessons that can be learned from these micro, small, medium enterprises. The business that I observe is Toko Mekar Oleh-oleh Khas Binjai, located in Binjai City, North Sumatra. This store open every day from around 10 a.m. until 10 p.m. The products sold include kasturi orange syrup, onion crackers, maruko, and other local food products. These products are sold to local people and also visitors from outside the city. The main activities at Toko Mekar are arranging products, serving customers, and handling sale transaction. During about 1 until 2 hours, around 5 customers came to the store. Customers usually buy products directly at the store and sometimes they order in larger quantities. The price of the product range from 5,000 to 35,000. Selamat siang Bapak, saya Kesha dari mahasiswa Universitas Syakwala. Oke, selamat siang. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Oke. Saya Supono, owner dari Mekar Snack. Nah, kita toko oleh-oleh yang ada di Kota Binjai. Oke Bapak, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saya kesempatan untuk mengetahui tentang toko Bapak ini. Izin Pak, saya ingin mengetahui tentang usaha Bapak. Pertama-tama boleh diceritakan sedikit Pak, awal mula membangun usaha ini sampai menjadi seperti sekarang. Oke. Awal mula ya, mula usaha itu kita bicara usaha yang sekarang ini ya. Artinya kita nggak usah ngobrol yang sebelumnya. Oh baik. Jadi kalau untuk usaha ini Mekar Snack itu kita mulai di 2021. Tepatnya waktu itu lebih kurang di bulan 10 lah ya. Nah, dulu di awal mula usaha itu kita bermula dari rumah sih. Nah, dari rumah akhirnya setelah kita jalani dan ternyata punya prospek yang agak lumayan lah ya. Sangat bagus. Apalagi sekarang ini UMKM itu kan cukup diperhatikan oleh pemerintah gitu. Akhirnya dari evaluasi yang kita jalani beberapa bulan di 2022, tepatnya di tanggal 22 bulan 2 2022 kita buka outlet. Outlet atau toko oleh-oleh yang kita beri judul Mekar Snack. Nah, jadi kita Mekar Snack ini yang kita jual di sini memang hasil produk atau hasil inovasi sendiri. Jadi awal mula kita nggak ada menjual produk orang lain, tapi kita buat kita jual, kita buat kita jual dari satu macam akhirnya sampai ke 15 jenis item produk. Nah, seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak pikirkan pertama kali kenapa bisa bangun toko oleh-oleh? Karena saya lihat memang prospeknya bagus gitu. Jadi kedepannya ini kan terutama di Kota Binjai ini kan belum ada yang khusus dia toko oleh-oleh. Iya gitu. Benar. Jadi sementara saya sendiri, saya umpamakan saya sendiri itu kalau saya pergi keluar kota tuh, kalau pulang saya harus bawa oleh-oleh tuh dari kota tersebut. Nah, jadi terinspirasi dari itu, kenapa nggak kita bikin oleh-oleh di Kota Binjai gitu. Nah, jadi kita mencoba nampilkan barang-barang yang memang nggak ada di kota lain, produksi snack yang kita punya sendiri snacknya gitu. Nah, Baik. Gimana sih sistem penjualan yang diterapkan? Apakah hanya penjualan langsung di toko atau bisa lewat pemesanan?
Jadi segala cara sih kita upayakan, apalagi sekarang di zaman digitalisasi, kita juga melakukan penjualan secara online dan offline. Nah, di samping kita stay di toko ini menunggu pelanggan, kita juga jemput bola. Kita coba juga memasarkan produk-produk ini ke beberapa toko-toko oleh-oleh lainnya. Baik. Nah, jadi segala cara kita upayakan gitu. Baik, baik. Seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu Pak, strategi apa yang Bapak lakukan untuk mempertahankan usaha ini? Tetap selalu membuat inovasi gitu. Jadi kami mencoba merespon apa yang kami dapat dari konsumen gitu. Di mana kekurangan kami, nah itu terus kami benahin agar kami bisa bertahan. Kemudian kita melakukan inovasi produk-produk yang memang layak dan diterima pasar gitu. Dan juga kita selalu bekerja sama ya. Kalau bekerja sama dibilang seperti itu bolehlah. Intinya kita di Binjai ini pihak Pemko, pemerintah Kota Binjai juga memperhatikan. Jadi kalau ada datang tamu dari Pemko, dari itu insya Allah kita juga kebagian dikunjungi seperti itulah. Jadi lobby seperti itulah yang harus saya lakukan agar kita bisa bertahan, saya bisa bertahan. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang kalau produknya dibuat secara sendiri. Ya. Ya. Apakah ada produk yang dijual di toko ini diambil dari UMKM lain? Ada. Nah, jadi kita coba di sini, kita punya konsep di sini sebenarnya menjual produk UMKM. Jadi saya juga welcome buat teman-teman UMKM itu yang ada di Kota Binjai gitu, apabila mereka ingin bermitra dengan toko oleh-oleh kita, ya saya terima gitu. Jadi kita menjual ada beberapa produk UMKM juga yang bukan notabene produk produksi sendiri, bukan produksi kami. Oke, baik Pak. Produk mana yang menjadi produk unggulan dan paling diminati oleh pelanggan Pak, kalau boleh tahu? Kalau saya sih ada beberapa produk ya yang kita bisa dibilang best seller lah ya. Best seller versi dari produk kita nih ya, dari beberapa produk gitu kan. Nah itu ada namanya meruku kari. Kemudian kita kan ada juga snack yang kita produksi dari bahan sayur-sayuran. Jadi seperti brokoli, jagung, wortel, seperti itu kita coba inovasi untuk dijadikan snack. Jadi kalau untuk yang sayuran ini, untuk brokoli sih masih di ranking atas gitu dari beberapa jenis sayur yang kita produksi. Kemudian juga kita memproduksi sirup nih, sirup markisa, ada sirup jeruk kasturi gitu. Nah, alhamdulillah jeruk kasturi kita juga diterima pasar. Baik. Apakah ada kendala dalam proses produksi Pak? Jika ada, apa saja Pak? Kalau kendala sih biasalah bahan baku. Sekarang gitu. Kemudian ada satu produk kita itu kan bahan bakunya berasal dari Malaysia. Jadi itu juga kadang terkendala karena jauh ya mungkin. Kadang distribusi juga putus gitu kan. Nah jadi itulah kalau kendala nih kebanyakan di bahan baku seperti itu. Baik Pak. Bagaimana cara Bapak menjaga kualitas produk tersebut Pak? Ya kita dalam membuat produk ya kita sesuai SOP lah. Sesuai SOP. Jadi kita tetap mempertahankan mutu, intinya dengan SOP yang ada gitu. Oke Pak, apakah desain atau kemasan di salah satu produk Bapak sudah pernah diperbarui?
Kalau kemasannya itu perjalanan dari awal cukup ini sih. Kita dari mulai nggak pakai merek, hanya plastik, Ya. pakai merek kecil, berubah lagi, oh ini kayaknya nggak ada, sampai beberapa kemasan atau model kita buat gitu. Dan semua ini kemasannya kita inovasi sendiri gitu. Ini hasil desain saya sendiri. Jadi dalam membuat kemasan, saya melihat apa sih yang cocok buat saya punya produk, apa sih yang cocok atau yang bisa orang tertarik gitu ketika melihat produk saya. Jadi kita kemasan sih tetap terus mengikuti Baik, Pak. apa maunya konsumen. Baik, Pak. Dan bagaimana strategi Bapak dalam penetapan harga yang diterapkan pada toko ini, Pak? Kalau penetapan harga tetap kita berawal dari ya penghitungan HPP. Nah, penghitungan HPP itu kan itu udah paling penting, paling itunya, Ya, benar. itunya apa namanya ya, dasar kita untuk menentukan harga seperti itu. Berarti harga yang ditetapkan sudah termasuk biaya operasional dan keuntungan. Sudah. Sudah, baik. Faktor apa saja yang paling mempengaruhi penentuan harga, Pak? Apakah biaya produksi atau harga pasar? Kalau yang paling ini ya harga pasar sih. Maksudnya harga pasar bahan baku seperti itu. Kadang kan, nah inilah contoh ini sekarang. Dengan adanya tragedi musibah banjir ini, Ya. kita agak berpengaruh juga gitu. Kenapa? Kalau seperti sayuran itu kan kita Susah. dari apa ya, dari sayuran itu kan berasal dari kayak beras ragi, Iya, beras seperti ragi. itu. Jadi Jahe. terkendala gitu mereka, akhirnya harga di sini pun naik gitu, seperti itu. Baik, Pak. Kenapa Bapak memilih lokasi ini sebagai tempat usaha Bapak? Karena ini apa ya, saya anggap lokasi ini cocok gitu ya, karena lebih gampang gitu untuk ditemukan, dicari seperti itu. Intinya aksesnya nggak susah ya, melalui apa namanya, mobil angkutan umum juga bisa langsung turun sampai depan toko kita gitu. Nah seperti itulah. Karena ini juga lintas Medan Binjai Ya, lintas Medan Binjai juga ini jalan, salah satu jalan apa ya, protokol ya, jalan Iya. utama untuk memasuki kota Binjai. Oke. Apakah ada rencana pindah atau memperluas tempat usaha untuk kedepannya, Pak? Kalau pindah sih nggak ada, memperluas ada. Baik. Intinya mengembangkan lah, pengembangan. Nah, jadi pengembangan tadi ya mungkin ya kita juga kan kedepannya mau semuanya sistem itu seperti autopilot. Jadi mau ada berapa gitu tetap berjalan gitu, nggak perlu saya harus di situ gitu ya. Konsep-konsep seperti yang sudah ada seperti Indomaret, Bolu Menara, itu jadi PR buat kita gitu. Nah, untuk bisa seperti mereka. Strategi promosi apa yang selama ini digunakan untuk menarik pelanggan ke toko Bapak? Kalau strategi promosi sih kita tetap masih melalui media sosial ya, seperti IG, Facebook, seperti itulah kan. Kemudian kita juga apa namanya, menggunakan beberapa apa namanya itu ya, kalau kita panggil untuk mereka datang posting itu apa, influencer ya, seperti itu gitu. Baik. Jadi ada beberapa juga influencer yang berasal dari kota Binjai, itu kita sering bersharing, mereka sering datang kemari juga, membantulah intinya untuk promosi seperti itu. Apakah media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar Bapak? Pasti, itu pasti. Kenapa? Kalau nggak ada media sosial, mungkin orang nggak tahu saya punya toko di sini, saya punya produk apa gitu. Nunggu mereka lihat, lewat, datang, ya prosesnya kan lama. Nah, jadi dengan adanya media sosial, ya mana-mana sih orang tahu gitu. Apa tantangan terberat yang dihadapi dalam menjalankan usaha oleh-oleh khas daerah seperti ini, Pak?
Tantangan terberatnya sih kita memperkenalkan produk itu sih. Ketika kita membuat, kita ini kan harus bisa menjual ya. Untuk membuat produk itu bisa diterima pasar, bisa orang kenal, wah itulah salah satu tantangan terberat. Jadi gimana harus bisa. Jadi alhamdulillah ya udah kita laluin gitu. Ternyata orang sudah mulai kenal, orang sudah mulai tahu gitu. Bahwasannya di sini nih di Jalan Soekarno-Hatta ada toko oleh-oleh. Iya. Khas Kota Binjai. Oke Pak. Apakah penjualan pernah mengalami penurunan Pak, dan apa penyebabnya? Pasti kalau penurunan naik turun itu pasti ada kayaknya tergantung minat beli ya. Saya juga kadang bingung gitu juga, kok bisa omset turun gitu ya kan, tapi sementara kita tetap lakukan hal seperti biasa gitu kan. Tapi kadang terus melakukan inovasi. Iya gitu, tapi setelah kita punya usul cari itu ke teman juga seperti itu gitu, jadi ternyata nggak saya sendiri gitu. Nah itu. Untuk sistem pencatatan administrasi keuangannya gimana Pak? Apakah ada orang administrasi yang mengerjakannya? Administrasi ada. Baik. Biasanya dalam sebulan, kalau boleh tahu, omset usaha ini rentang berapa ya Pak? Nah jadi ya, kalau kita sih belum banyak kali sih. Kalau dalam sebulan, kalau buat sekitar 30 juta, antara 30-40 itu insya Allah dapat. Baik Pak. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan usaha ini di masa yang akan mendatang? Harapan perkembangannya tadi ya, makanya saya bilang tadi ya, kalau bisa ya omset terus meningkat dengan kita kan coba juga nih, lagi mencoba nih untuk bekerja sama dengan beberapa kafe yang ada di Kota Binjai. Nah, kita sudah mulai bermitra dengan mereka seperti itu. Karena selama ini barang kita kan juga ada dari retail modern tuh, seperti itu Maret, kemudian di Hypermart, di beberapa toko oleh-oleh gitu. Jadi di samping kita jual sendiri di sini, kita juga bermitra dengan toko-toko lain gitu. Nah, kemudian beberapa kafe gitu. Nah, jadi kita tetap lakukan penjualan ya offline gitu. Shopping online, kita offline juga kita gencarkan. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga usaha Bapak tetap berkembang dan semakin banyak dikenal orang. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Ya. During my visit to Toko Mekar Oleh-oleh Khas Binjai, I had a simple but meaningful experience. I could see how local business operates in daily activity. Based on my observation, the store is managed quite well. The products are arranged neatly and the service is friendly. The sellers serve customer politely, which make customer feel comfortable when shopping. From this observation, I learned some simple but important lessons. First, a local snack business has a good potential if product quality is kept consistent. Second, a good location and good service can feel customer satisfied. And I also learned that simple marketing such as a word of mouth and using social media can help promote a small business. Overall, this experience helped me appreciate a small business more and understand the importance of good service, good quality, and simple marketing in micro, small, medium enterprise. That is all for my full observation at Toko Mekar Oleh-oleh Khas Binjai. I hope this video can help us to understand how management and marketing are applied in small business. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.